Belajar dari sebuah refleksi yang menjawab sebuah pertanyaan pemantik. Bagaimana dari hasil pelatihan? Ternyata banyak yang menjawab bahwa pelatihannya membosankan, bahkan bikin ngantuk. Ini menjadi sebuah cubitan bagi kita narasumber yang memberikan materi-materi dalam sebuah pelatihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Awalnya saya mencoba merubah materi-materi pelatihan saya yang biasa dengan memberikan suntikan video-video inspiratif, video-video praktek baik saya. Tetapi ini hanya berlangsung beberapa saat. Selanjutnya, peserta mulai terhinggapi oleh kebosanan kembali. Akhirnya, saya mencoba sebuah trik yang terinspirasi dari pendekatan terdiferensiasi yang biasa saya lakukan di dalam kelas kecil saya. Namun kali ini, saya akan menerapkan terdiferensiasi ini dalam pelatihan saya. Untuk tahapannya, yang pertama, saya mengajak peserta untuk melakukan ice breaking, yang kemudian dilanjutkan dengan tes awal pelatihan. Pada kegiatan inti, saya mensimulasikan pembelajaran terdiferensiasi menggunakan puzzle literasi ini dalam pelatihan saya sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang biasa saya lakukan di dalam kelas kecil saya. Yang tugas Bapak Ibu melihat perasaan yang ada di video ini. Yang saya tanyakan, apa yang dirasakan oleh anak tersebut? Boleh angkat tangan. Krik, 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 krik. Perasaannya sedih, kecewa, marah. Oke, yang belakang apa lagi? Malu. Takut, sedih, kecewa, marah, takut, malu. Betul sekali. Oke, apa tadi itu sedih? Pilu hati. Apa itu takut? Khawatir. Ya, takut tidak berani. Apa itu takut? Khawatir. Ngeri, khawatir. Ya, marah. Apa itu marah? Sal, berang, gusar. Ya, baik. Ini adalah beberapa perasaan yang dialami oleh anak ini. Benar, sedih tadi. Kemudian takut. Takutnya kenapa Bapak Ibu? Takut tidak bisa. Di antara orang-orang yang bisa. Betul sekali. Oke, kemudian apakah dia juga merasakan bahagia? Ya. Saat apa? Wah, saat dia menemukan guru yang bisa memotivasi. Selanjutnya, setelah para peserta memahami makna dari perasaan-perasaan yang muncul, kemudian narasumber mengajak peserta untuk memecahkan sebuah misteri yang ada di dalam sebuah puzzle literasi. Puzzle ini terbagi menjadi dua, yaitu puzzle dengan berisi kalimat yang lebih panjang dan puzzle dengan kalimat yang lebih sederhana. Wah, mengasihkan ya. Para peserta sudah mampu menjawab misteri yang ada di dalam puzzle. Selanjutnya, untuk produknya, narasumber meminta di setiap kelompok menentukan satu perasaan yang ingin mereka diskusikan, kemudian mereka ilustrasikan. Boleh berupa puisi, gambar, ataupun berupa lagu. Siap. 1, 2,
Raden. Romero tim. Wih, keren. Pagi ini ku mantapkan hati dan pikiranku. Ku siapkan tas dan bekalku. Aku siap berangkat bersama bestiku. Astuti, Astrea tua tingkat tinggi. Deskripsikan perasaan senang, bahagia, gembira. Kalau bisa dilihat dari gambar ini, ada anak yang sedang bermain di taman bermain, mendapatkan balon dan lollipop, dan dia merasa seperti terbang ke atas awan. Tahap selanjutnya, setelah proses simulasi selesai, ini waktunya kita mengkonfirmasi bahwa simulasi yang baru saja kita lakukan merupakan contoh dari pembelajaran terdiferensiasi. Di titik ini saya mendiferensiasikan Bapak Ibu. Sadar nggak? Sadar. Oke, kira-kira di mana diferensiasinya? Oke, tugasnya yang menggambar puisi, gambar. Ada lagi? Yang kartu. Oke, di puzzle-nya ada kalimat pendek dan ada kalimat panjang, betul sekali. Oke, merasa getar, ngeri, dianggap akan mendatangkan bencana, khawatir. Apa? Takut. Yang dapat biru, angkat tangan. Dapat biru. Dapat biru, tidak berani, khawatir. Isinya apa? Takut. Oke, ada perbedaan? Ada perbedaan? Iya, kalau yang ini lebih panjang, lebih lengkap, dan kalau yang ini lebih simpel tapi ngena langsung. Karena saya berpikir, mohon maaf, yang tadi biru bukan berarti saya menganggap Anda kurang bisa membaca. Tidak. Ini bisa digunakan untuk anak-anak yang masih perlu bimbingan dalam membaca. Maksud saya seperti itu. Di akhir pelatihan, narasumber memberikan sebuah link yang digunakan untuk sarana refleksi bagi para peserta, dan dari hasil refleksi dapat terlihat bahwa peserta merasa pelatihan hari ini cukup menyenangkan, aktif, dan tujuan dari pelatihan pun dapat tercapai. Praktek baik saya tentang pembelajaran terdiferensiasi menggunakan puzzle literasi sudah saya imbaskan ke beberapa sekolah dan KKG. Demikian praktek baik saya, bagaimana saya menggunakan trik simulasi dan pendekatan terdiferensiasi dalam setiap pelatihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.